Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tali temali yang beranggotakan saya Indrianti dan teman saya Herlina Kusumantias. Pengertian tali temali. Tali temali ini kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Tali merupakan bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan hubungan antara tali dengan benda seperti kayu, balok, dan bambu. Tali temali ini dalam pembelajaran memiliki tujuan yang diharapkan memiliki kemampuan dalam hal mengetahui simpul dan anyaman, sedangkan dalam pramuka bertujuan untuk mengetahui ikatan dalam pramuka. Macam-macam tali temali dan penggunaannya. Simpul. Yang pertama, simpul adalah hubungan tali dengan tali. Bisa satu tali dengan tali yang lain maupun dengan tali itu sendiri. Tali adalah bendanya atau tali itu sendiri atau nama benda, sedangkan tali temali adalah bermain tali. Anyaman dalam bahasa Inggris dikenal dengan seatband. Kegunaan anyaman untuk menyambung dua tali khususnya yang berbeda dengan ukuran, yaitu menyambung tali besar dengan tali kecil. Jika perbedaan ukuran terlalu besar, maka digunakan simpul anyaman ganda. Macam-macam simpul dan anyaman. Yang pertama, simpul ujung tali. Simpul ini berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Cara pembuatannya, yang pertama, belitkan tali B mengelilingi tali A, masukkan ujung tali B ke dalam lubang, kemudian ujung tali A ditarik agar B tertarik ke dalam belitan. Yang terakhir, ujung A dan ujung B digunting agar ujung atau pintalan tali tidak mudah terlepas sehingga tali menjadi awet. Yang kedua ada simpul hidup. Simpul hidup gunanya untuk mengikat tiang dan mudah dilepaskan kembali, seperti di contoh simpul hidup ada di gambar. Yang ketiga, simpul mati. Simpul mati ini berguna untuk menyambung dua utas tali yang memiliki ukuran sama besar dan tidak licin. Selain itu, untuk mengakhiri agar tali tidak kendur, syaratnya adalah ujung A dan ujung B dimasukkan atau letak ujung A dan ujung B harus tepat. Jika letaknya salah, maka simpul tersebut tidak akan memenuhi syarat dan akan mudah terlepas atau tekanannya tidak kuat. Lalu ada simpul erat. Simpul ini berguna untuk memendekkan tali tanpa memotong tali tersebut. Cara pembuatannya, tekuklah tali dengan lengkungan A dan B dan perhatikan kedua ujung tali A dan B. Lingkarkanlah ujung tali A pada lengkungan tali B, kemudian simpul dengan arah tali seperti di gambar. Demikian juga pada ujung tali B dilingkarkan pada lengkungan tali A dengan simpul yang sama. Simpul kembar. Simpul ini berguna untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Caranya, tali pertama A dan B buatlah dengan ujung tali simpul yang melilit kedua tali A dan B. Kemudian, kedua tali A dan B belitkan dengan simpul pada tali A dan B. Tariklah ujung A dan B agar sambungan ikatannya menjadi kuat dan rapi. Simpul kursi. Simpul ini berguna untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Cara pembuatannya, pertama, buatlah dua buah sosok A dan B dengan arah tali satu di atas, satu di bawah A dan B. Yang kedua, sosok A dan B saling dimasukkan kemudian tarik seperti pada gambar. Buatlah simpul yang membelit lingkaran tali A dan B dengan ujung tali A. Demikian juga ujung sebelahnya B, lakukan dengan cara yang sama. Simpul penarik. Simpul ini berguna untuk menarik benda yang cukup besar. Caranya, masukkan tali A ke dalam lubang sesuai dengan arah panah. Kemudian akhirnya, lihat seperti pada gambar, lalu gambar cara penggunaannya. Yang sekarang anyaman. Anyaman pendek.
Anyaman pendek ini berguna untuk menyambung dua utas tali yang sama besar. Yang gambar pertama, letakkan kedua utas tali tersebut sehingga patung-patung itu menjalin. Yang gambar kedua, sisipkanlah pacung A bawah pacung B di atas pacung A. Yang gambar ketiga, siapkan pacung B dengan melalui pacung C ke bawah pacung A setiap kali menganyam pacung talinya diputar-putar sedikit. Lalu yang gambar keempat, setelah pacung yang satu selesai dianyam, maka pacung lainnya dianyam seperti yang tadi dan seterusnya. Anyaman mata. Anyaman mata kita memulai seperti pada gambar yang pertama. Lalu sisipkan pacung B ke bawah salah satu anyaman tali itu dari kanan ke kiri. Setelah itu sisipkan pacung C ke bawah anyaman di sebelah kirinya anyaman yang pertama. Kemudian putarlah tali tersebut dan sisipkan pacung ke bawah anyaman di samping anyaman yang kedua tadi, tetapi menyisipkannya harus dari kanan ke kiri. Yang kedua ada ikatan. Ikatan dalam pramuka adalah tali yang terhubung benda lain, seperti dengan tongkat, kayu. Ikatan merupakan bentukan tali yang digunakan untuk mengikat dua benda. Ikatan memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu ada ikatan palang. Ikatan palang ini berfungsi untuk menautkan dua tongkat pramuka atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Penggunaannya seperti untuk membuat kerangka drag bar atau tandu. Langkah-langkah membuatnya, buatlah simpul pangkal di salah satu tongkat, belitkan sisa utas tali yang pendek ke utas tali yang panjang. Belitkan tali sedemikian rupa, seperti pada gambar poin B dan C, atau pada nomor 3 dan 4 pada kedua tongkat. Bagian atas jajarkan lilitan tali kedua di sebelah dalam lilitan kedua, demikian selanjutnya. Setelah sekitar 4 lilit atau sesuai dengan kebutuhan, ganti arah putaran tali dan lilitkan di antara dua tongkat. Akhiri ikatan dengan simpul pangkal di tongkat yang berbeda dengan yang disimpul pangkal pada pertama ikatan. Ikatan silang. Ikatan silang dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan cross-lacing. Kegunaan dari ikatan ini adalah untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Umumnya, sudut yang terbentuk dari dua buah tongkat tersebut tidak tegak lurus atau 90 derajat. Jika tegak lurus, gunakanlah ikatan palang seperti ada yang digambar. Ikatan canggah. Ikatan canggah digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti untuk membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Terdapat beberapa versi ikatan canggah, namun yang lebih sering digunakan sebagaimana yang ada di gambar. Ikatan kaki tiga ini digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berkemah. Nah, berkemah itu apa? Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan berkemah ini biasanya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum. Kemudian ada tujuan dan macam-macam perkemahan. Yang pertama, tujuan perkemahan. Tujuan perkemahan ini salah satunya yaitu memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati alam. Kemudian, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. Sedangkan macam-macam perkemahan yaitu ditinjau dari beberapa hal. Salah satunya yaitu ditinjau dari lamanya waktu. Nah, ditinjau dari lamanya waktu yang pertama ada perkemah 1 hari. Nah, perkemah 1 hari ini contohnya yaitu pesta siaga. Kemudian ada perkemahan persami atau perkemahan Sabtu malam minggu. Kemudian perkemahan lebih dari 3 hari. Sedangkan yang ditinjau dari tempat pelaksanaannya yaitu perkemahan menetap
dan perkemahan safari atau berpindah-pindah. Kemudian yang ditinjau dari tujuannya, yang pertama, kemah bakti. Nah, kemah bakti ini contohnya seperti perkemahan Wirakarya. Kemudian kemah pelantikan, yaitu seperti kemah pelantikan tamu ambalan, pelantikan penggalang ramu, dan lain sebagainya. Kemudian kemah lomba. Nah, kemah lomba ini contohnya seperti lomba tingkat. Kemudian kemah rekreasi dan kemah jambore. Nah, contoh dari kemah jambore ini apa? Yaitu seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, serta jambore nasional. Kemudian ada kemah riset atau penelitian. Nah, yang terakhir yaitu ditinjau berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama, perkemahan satu regu atau sangga. Kemudian, perkemahan satu pasukan atau ambalan atau racana. Yang terakhir, perkemahan tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, regional, dan dunia. Kemudian ada sikap kerjasama dalam melaksanakan kegiatan berkemah. Nah, kenapa kita harus melakukan kerjasama dalam kegiatan berkemah? Karena dari kerjasama tersebut, kita bisa mempererat persaudaraan, serta kita bisa bersosialisasi dari karakter satu dengan karakter yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa belajar sama-sama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Nah, biasanya dari kegiatan berkemah ini, kita bisa belajar mandiri, serta belajar lebih disiplin. Karena apa? Karena di situ kita hanya bersama dengan teman-teman serta pembina. Tanpa ada orang tua di samping kita. Nah, sikap kerjasama dalam melaksanakan kegiatan berkemah yaitu salah satunya setiap anggota harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Yang kedua, setiap anggota harus mematuhi arahan pembina siaga dan melaksanakan perintah dengan sikap kerjasama yang kuat antar kelompok. Yang ketiga, dalam upaya mendirikan tenda, setiap anggota harus mengambil peran serta sesuai dengan kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang keempat, setiap peserta harus memahami bahwa kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Jadi, kita harus mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan kita pribadi. Yang kelima, setiap anggota harus saling menghargai anggota yang lain. Nah, yang keenam, setiap anggota harus saling bahu-membahu dan membantu dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di saat melaksanakan kegiatan berkemah. Jadi, di saat kita berkemah, kita harus dituntut untuk membantu satu sama lain. Nah, dari situ kita bisa mengerti arti kerjasama dalam setiap kelompok. Yang terakhir, setiap anggota harus saling mendengarkan masukan dari anggota lainnya dan setiap anggota harus mematuhi arahan pembina siaga. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang cara mendirikan tenda pramuka. Nah, dalam pramuka terdapat dua jenis tenda berdasarkan ukurannya, yaitu ada tenda berukuran kecil dan tenda yang berukuran besar. Nah, bagaimana cara mendirikan tenda yang kecil? Yang pertama, kita akan membahas tentang mendirikan tenda yang kecil dulu ya teman-teman. Nah, caranya yang pertama, letakkan tenda di atas tanah yang datar dengan bagian panggung atau bagian dalam tenda yang ada di atas. Kemudian pasang tongkat atau tiang tenda bagian-bagian belakang maupun depan. Setelah itu, pasangkan pula patok-patok tenda pada pintu dan juga tiap-tiap sudut tenda. Nah, cara yang kedua, tegakkan tongkat bagian belakang, kemudian ikatkan tali pada patok baik di depan maupun di sudut kanan tenda. Kemudian yang ketiga, tegakkan tongkat bagian depan, kemudian ikatkan tali pada patok baik yang depan maupun di sudut kanan kiri tenda. Kemudian yang terakhir, ikatkan tali tengah dan tarik kuat-kuat agar kencang. Kemudian ikatkan tali-tali dinding, tarik kuat sehingga posisi tenda menjadi kencang. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan tenda kecil? Yaitu hati-hati pada saat memasukkan paku atau ujung tiang tenda ke tenda. Dan hati-hati juga ketika menarik tali-tali tenda, memasukkan tiang, dan menarik tali tenda yang tidak hati-hati biasanya menyebabkan tenda akan menjadi robek. Nah, oleh karena itu,
perlu pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada juga nih cara mendirikan tenda yang besar. Yang pertama, letakkan tenda di atas tanah yang datar dengan bagian panggung atau bagian dalam tenda ada di atas. Kemudian pasang tiang tenda baik di bagian depan maupun belakang pintu tenda. Kemudian tancapkan 2 patok pada garis tengah tenda. Kemudian cara yang kedua, tunjuk 4 orang anggota regu untuk mendirikan tenda. Nah, 2 orang nanti bertugas mengangkat, mendirikan, dan memegangi tiang tenda. Dan 2 orangnya lagi bertugas menarik tali-tali tenda yang telah disiapkan. Kemudian cara yang ketiga, 2 orang menarik dan mengikat tali pada patok tenda dengan pembagian kerja. Yang pertama, mengikat tali yang ada di kedua sudut atau kanan dan kiri. Kemudian mengikat tali pada bagian depan atau pintu tenda. Lalu tarik tali dengan kuat dan ikat dengan ikatan besar. Kemudian cara yang terakhir yaitu ikat tali-tali dinding tenda pada patok yang telah disiapkan. Tarik kuat-kuat agar tenda dapat berdiri kukuh dan kencang. Nah, ikatan yang kuat dan benar akan menjadikan tenda kukuh, kuat, rapi, dan indah dipandang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan maupun teman-teman ingin memberikan kritik maupun saran, boleh nanti dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa nama dan NIM-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.